Di tempat lain, Huajeng putri suku Mongol melakukan perjalanan bersama pangeran suku Mongol bernama Tolui dan prajurit untuk mencari keberadaan Guojing. Kaisar suku Mongol yang paling ditakuti bernama Genghis Khan telah memberi gelar kekasih putri pada Guojing dan melakukan pertunangan. Tak lama, Huajeng melihat sepasang elang putih peliharaan Guojing dan meminta petunjuk. Namun tiba-tiba salah seorang prajurit diserang. Tak jauh dari tempat tersebut, Guojing menemui Yan Kang yang telah menunggunya. Dia membawa Wang Rong yang akan ikut bersamanya ke Zhongdu. Tak lama, Guojing melihat sepasang elang putih miliknya yang seakan meminta Guojing mengikutinya.华正，他非要跟我们来中原找你。华正没事吧？没事，他只是晕了过去。 Tolui mengatakan bahwa prajurit dari kerajaan Jin yang baru saja menyerang mereka dipimpin oleh Raja Hongli. Yan Kang segera pergi untuk mengejar ayah angkatnya. Tak lama dia menemukan kuda milik Raja Hongli di depan rumah tua. Rumah tersebut merupakan tempat Oyangke mengurung Nianqi. Melalui celah kecil, Nianqi bisa melihat Yan Kang. Dan tak lama terdengar suara Raja Hongli. Nianqi bisa mendengar dengan jelas percakapan mereka. Yan Kang melukai Raja Hongli setelah mengetahui bahwa dialah yang telah menghabisi ayah kandungnya. Namun Raja Hongli berhasil mengelabuinya. 康儿，你这又是听了什么？如果真的不想要我这个爹爹，杀了我，那就像个男人后悔，做了你父亲，好生做你的杨康。顾少天的儿子马上就杀过来了，你快跑吧，别走那边。 Tak lama, Guojing dan Wang Rong menyusul ke tempat tersebut. Wang Rong yang selalu menaruh kecurigaan kepada Yan Kang mencoba mencari Raja Hongli di sekitar sana. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara dari dalam gua. Mereka terkejut melihat Nianqi terkurung dan tak bergerak. Nianqi mengatakan bahwa pelakunya adalah Oyangke. Guojing yang tak ingin kehilangan kesempatan untuk menghabisi Raja Hongli kembali mencarinya dengan Wang Rong. Sementara Yan Kang menjaga Nianqi. 你居然不为爹娘报仇了吗？我听得清清楚楚。我有我的苦衷。 遇了我18年的人，我就是下不去手。 Karena tak menemukan Raja Hongli, Wang Rong dan Guojing pun kembali menemui Yan Kang dan Nianqi. Wang Rong yang curiga dengan sikap Yan Kang mengajak mereka ke pemandian air panas terdekat agar dia mempunyai kesempatan untuk menggali informasi dari Nianqi. Dan setibanya di sana, Yan Kang menebak rencana Wang Rong. Dia pun mengatakan yang sebenarnya kepada Guojing untuk mengambil simpati. Guojing akhirnya memaklumi Yan Kang tak bisa menghabisi orang yang telah membesarkannya selama 18 tahun. Dia pun memutuskan akan menghabisi Raja Hongli sendiri. 家村 找你和穆师妹，等我杀了完颜红烈，说就由我去报吧。 Keesokan harinya, Yan Kang dan Nianqi pergi lebih dulu dan mengabarkan bahwa mereka akan pergi ke kediaman keluarga Niu. Sementara Guojing dan Wang Rong pergi memeriksa kondisi Huajeng. Sesampainya di pos penginapan Jintan, Tolui dan jenderal suku Mongol bernama JB meminta Guojing menemani Huajeng yang masih lemah. Sementara mereka akan pergi ke Lin'an untuk mengurus aliansi antara Mongolia dan dinasti Song. Keesokan harinya, Huajeng kembali pulih. Namun Wang Rong cemburu melihat kedekatannya dengan Guojing hingga dia pun pergi meninggalkannya. Guojing pun mencoba menjelaskan hubungannya dengan Wang Rong kepada Huajeng. 因为你是我妹子呀。 Guojing memutuskan menyewa perahu untuk menyusul Wang Rong ke Pulau Bunga Persik. Sesampainya di sana, Guojing menemukan gua bersuara jernih dan terdengar suara seseorang dari dalam gua tersebut. Dia menyuruh Guojing untuk melewati formasi Pulau Bunga Persik. 前辈，我再去试试。 Guojing terkejut saat mengetahui orang yang berada di dalam gua bukanlah Wang Yoshi, melainkan seorang pendekar bernama Zhou Butong yang dikurung di pulau tersebut selama 15 tahun oleh Wang Yoshi. Setelah beberapa hari terjebak di pulau tersebut, Guojing memanggil elang putih untuk mengirim pesan pada Hongqi bahwa dia sedang membutuhkan bantuannya. 让我的2只雕给我师傅带信，这是我在大漠养的2只雕。 Di tempat lain, Wayan dan Nianqi melakukan atraksi di sebuah pasar agar mendapatkan uang untuk biaya hidup di desa keluarga Niu. Namun tiba-tiba datang petugas keamanan setempat yang melarang mereka dan melecehkan Nianqi yang sontak saja Yan Kang murka. 大侠饶命啊！大侠饶命啊！
教训一下即可，不要伤他性命。 Suatu hari, Yan Kang berniat memberikan tusuk konde untuk Nianci. Namun saat dia kembali ke penginapan, terlihat petugas yang mereka temui di pasar ingin membuat perhitungan kepada Yan Kang. Karena tak ingin Nianci terluka, Yan Kang terpaksa meminta maaf pada petugas tersebut. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk menghajar Yan Kang. Setelah beberapa hari, Huang Rong memutuskan menemui Guo Jing. Tak lama Huang Yaoxi muncul untuk menghajar Guo Jing karena sudah berani mendekati putrinya. Melihat Guo Jing dalam bahaya, Zhou Butong muncul untuk membantunya. Tak disangka, tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Butong. Dia pun meminta Guo Jing untuk segera membawanya kembali ke gua. Guo Jing pun mencoba menyelamatkannya. Keesokan harinya, Butong kembali tersadar dan terkejut mendapati Guo Jing yang terlihat baik-baik saja setelah menghisap bisa racun dalam tubuhnya. Sebagai tanda terima kasih, dia mengajak Guo Jing untuk melakukan sumpah persaudaraan. Tak lama, Butong membuka sebuah gulungan yang dipakai Guo Jing untuk membungkus belatinya. Guo Jing mengatakan bahwa gulungan tersebut diam-diam diambil oleh gurunya dari Cao Peng saat sedang bertarung. Butong seketika terkejut karena tulisan dalam gulungan tersebut merupakan isi dari kitab 9 Yin jilid bawah. Karena tak menyadari bahwa gulungan tersebut adalah kitab 9 Yin, Guo Jing pun memberikannya kepada Zhou Butong. 如果他爹爹不咬蛇， Huang Yaoxi menyambut kedatangan sahabat lamanya Ouyang Peng yang bermaksud melamar Huang Rong untuk keponakannya. 也不愿跟你这坏东西在一起。 Tanpa sepengetahuan Guo Jing, Butong membacakan bab dalam kitab 9 Yin agar Guo Jing bisa mempelajarinya. Butong membohonginya dengan mengatakan ilmu tersebut adalah buatannya sendiri yang dinamakan kegilaan bocah nakal. Tanpa kecurigaan apapun, Guo Jing pun mempelajari ilmu tersebut. Suatu hari, Nianci dan Wayan melihat seorang pengemis yang ditindas oleh 4 hantu dari sungai Huang. Meskipun dia bukan murid Hongqi, Nianci berniat menolong pengemis tersebut karena Hongqi pernah berjasa kepadanya. Nianci dan Yan Kang membawa pengemis tersebut untuk mengobati lukanya. Pengemis tersebut mengatakan bahwa 4 hantu dari sungai Huang mengejarnya karena berkaitan dengan wasiat Yu Pei. Dia juga meminta Nianci untuk datang ke pertemuan sekte pengemis untuk menyampaikan berita bahwa wasiat Yu Pei berada di dalam aula Cuihan. Mendengar hal tersebut, Nianci pun bergegas untuk menyampaikan berita tersebut kepada partai pengemis. Huang Rong menemui Guo Jing dan mengabarkan bahwa ayahnya berencana menikahkannya dengan Ouyang Ke. Dia sudah meminta pelayan untuk menyiapkan perahu agar dirinya bisa pergi dari Pulau Bunga Persik bersama Guo Jing. Namun tiba-tiba Ouyang Ke muncul untuk menghentikan mereka. Sebagai guru dari Guo Jing, Hongqi pun muncul dengan bermaksud ingin melamar Huang Rong untuk Guo Jing. Dia juga mengatakan bahwa Huang Rong telah menjadi muridnya. Kini kedua pendekar sakti sama-sama berusaha membujuk Huang Yaoxi agar mau menerima lamarannya. Hingga situasi menjadi memanas dan mereka pun saling bertarung.
Hongki menggunakan tenaga dalam untuk mengobati Guo Jing agar kembali pulih. Tak lama Huang Yaoxi muncul dan memberikan pil giok 9 bunga untuk Guo Jing. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi menantunya, Huang Yaoxi memberikan 3 ujian. Ujian pertama, Ouyang Peng harus melawan Guo Jing, sementara Hongki melawan Ouyang Ke. 你们的功夫已经登峰造极，攻招式，不拼内力，我枝头，就算谁输了。 Ujian pertama dimenangkan oleh Guo Jing. Di babak kedua, Huang Yaoxi menguji tentang melodi. Mereka berdua harus mengikuti ketukan irama kecapi yang dimainkan Huang Yaoxi dengan kedua batang rotan. Siapa yang mengetuk dengan baik, maka dia akan memenangkan babak kedua. Dalam babak tersebut dianggap seri. Tak lama mereka pun melanjutkan ujiannya yang ketiga. Huang Yaoxi memberikan sebuah catatan yang ditulis oleh istrinya dan menyuruh mereka berdua untuk membacanya dalam waktu 15 menit. Yang bisa menghafalnya dengan benar akan dianggap sebagai pemenangnya. Saat Guo Jing mulai membaca, dia sempat terkejut karena tulisan dalam buku tersebut sama dengan catatan yang pernah Zhou Butong bacakan. “我先来，阴阳之候令。是故虚盛时，不足损有余而补不足。郭靖，损有余而补不足，其里奥，其实上不足胜有余。奉生之时。” Sebelum Guo Jing menyelesaikan hafalannya dengan sangat rinci, Huang Yaoxi menduga bahwa Guo Jinglah yang telah mencuri kitab 9 yin dari Cao Peng. Dan tiba-tiba Zhou Butong muncul dan menunjukkan jilid atas dan bawah kitab 9 yin. Huang Yaoxi terkejut karena Butong memiliki 2 jilid kitab 9 yin. Butong pun mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari Guo Jing. Guo Jing pun baru menyadari bahwa yang telah dipelajarinya adalah kitab 9 yin. 至少唯一的九阴真经都在我过。九阴真经从头到尾传给了他。Huang Yaoxi menjelaskan tujuan dia meminta kitab 9 yin dari Butong karena ingin membakarnya. Kitab tersebut telah membuat ia kehilangan istrinya. Karena kini kitab tersebut telah hancur, Huang Yaoxi meminta maaf kepada Butong karena telah mengurungnya selama 15 tahun. Dia pun mengizinkan Butong pergi dari Pulau Bunga Persik bersama Guo Jing. Dia juga membatalkan rencana pernikahan putrinya. 就此作罢。爹，耀兄， Mereka menyandra Nianqi dan memaksanya mengatakan informasi yang dititipkan oleh sekte pengemis. Tiba-tiba Yan Kang muncul dan menyelamatkan Nianqi. Tak lama Yan Kang menemui Raja Hongli untuk merencanakan keberangkatan mereka ke Aula Cui Han. Raja Hongli mengatakan sedang menuju kedatangan Ouyang Peng yang akan membantunya mendapatkan wasiat Yu Pei. 林高手出手阻拦，戒备森严。 Huang Yaoxi mengatakan penilaiannya terhadap Guo Jing di depan makam istrinya bahwa dia tak akan memberikan Huang Rong kepada Guo Jing. Huang Yaoxi telah membuat perangkap di kapal yang ditumpangi Guo Jing untuk menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Huang Rong bergegas untuk menyelamatkan Guo Jing dan yang lainnya. Huang Rong terdampar di sebuah pulau bersama Ouyang Ke. Tak lama mereka menemukan Hongki yang masih selamat. Huang Rong pun membawanya dan mencari tempat berteduh. Hongki teringat kejadian sebelum perahu yang dia tumpangi tiba-tiba tenggelam. Hongki dan Guo Jing mengambang selama beberapa hari, namun tak menemukan keberadaan Zhou Butong. Tak disangka mereka malah bertemu dengan kapal Ouyang Peng. Dalam kapal tersebut, Hongki mendengar percakapan Ouyang Peng dengan keponakannya yang berencana menghabisi Hongki dan Guo Jing dengan meledakkan kapal tersebut.
Karena Hongki membutuhkan penawar racun dari Ouyang Peng, Ouyang Ke berniat memberikan penawar tersebut. Namun dia meminta Huang Rong memberikan ziarah landak dan melepaskan pakaian di depannya. Mendengar hal tersebut, Huang Rong pun menyerang Ouyang Ke.老家花在这儿，还想胡作非为？我先杀你，但也不想看到你。老毒的蛇厉害的紧，现在功力全失了，侵入经脉。 Karena racun telah menyerang meridiannya dan membuat seluruh kesaktiannya hilang, Hongki meminta Huang Rong untuk bersedia menjadi ketua sekte pengemis menggantikan dirinya. Dia pun menyerahkan tongkat pengemis sebagai tanda ketua sekte. Lalu Hongki menyuruh Huang Rong untuk datang ke pertemuan sekte pengemis di Danau Dongtin. Seluruh petinggi sekte pengemis akan menunggu Hongki untuk memilih ketua sekte pengemis berikutnya. Saat mereka melihat Huang Rong membawa tongkat tersebut, mereka akan mengerti bahwa Hongki telah memilih Huang Rong sebagai ketua sekte pengemis ke-19 dan Hongki pun mengajarkan ilmu tongkat pengemis kepadanya. Di tengah latihan tersebut, Ouyang Ke muncul dengan maksud ingin memeriksa nadi Hongki. Namun khawatir Ouyang Ke akan mencelakai Hongki, Huang Rong pun menyerangnya. Suatu hari saat Huang Rong menjelajahi pulau tersebut, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide untuk mencelakai Ouyang Ke. Dia pun kembali menemui Ouyang Ke dan mengatakan bahwa dia bersedia ikut ke Gunung Unta Putih bersamanya. Tak lama Huang Rong membuat Ouyang Ke mengikutinya ke tempat buah tebing. Setelah melihat kaki Ouyang Ke terjebak, Huang Rong menyuruhnya untuk memejamkan mata. Huang Rong terkejut melihat Guojing masih hidup. Guojing menceritakan kejadian yang menimpanya, bahwa dia dan Ouyang Peng terbawa arus dasar laut sampai ribuan mil setelah mereka terjatuh ke dalam air. Mereka bertahan hidup di atas serpian kapal yang terapung. Tak lama mereka melihat Ouyang Peng sedang berusaha menyelamatkan keponakannya. Guojing mengajak Huang Rong untuk membantu Ouyang Peng. Namun Huang Rong menolaknya dan mengajak Guojing menemui Hongki. Namun tiba-tiba Ouyang Peng menghadang mereka. 想活命就必须帮我救科尔。斗犬石怒，今儿亢龙有悔。